Ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Nah, anak-anak ibu akan memulai video pembelajaran semester 2. Bagaimana? Anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 4. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1, memahami reklame. Anak-anak hebat, amatilah beberapa gambar berikut ini. Gambar pertama bertuliskan, selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Gambar kedua bertuliskan, bijak memilih makanan. Kemudian gambar ketiga, matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Gambar keempat, cegah dengan 3M+, yaitu menguras, mengubur, menutup, hindari gigitan nyamuk, gunakan obat nyamuk, tidur dengan kelambu. Hari Demam Berdarah Nasional, perangi nyamuk dengan tepat. Kemudian gambar selanjutnya yaitu lomba balita sehat, desa sejahtera. Nah, anak-anak hebat, ayo diskusikan dengan teman sebangkumu gambar-gambar reklame tersebut mengenai hal berikut. Kemudian, tuliskan hasil diskusimu pada kotak berikut. Setelah kamu selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, apa isi setiap reklame pada gambar tersebut? Ya, gambar pertama berisi melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Gambar kedua berisi larangan untuk merokok. Gambar ketiga berisi himbauan bijak memilih makanan. Gambar keempat berisi informasi pencegahan penyakit demam berdarah. Dan gambar kelima berisi ajakan lomba balita sejahtera pada suatu desa. Kemudian pertanyaan kedua, apakah menurut kalian reklame itu menarik? Kemudian apakah alasan kalian? Ya, reklame tersebut sangat menarik karena menyajikan informasi yang penting dan disajikan dengan warna serta gambar dan tulisan yang singkat dan jelas. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam. Di antaranya, reklame media visual seperti pada gambar tadi. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruangan. Contoh reklame media visual yang dipasang di luar ruangan adalah baliho. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau periklanan suatu produk.
dan juga dapat digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Pernahkah kamu melihat baliho? Dapatkah kamu membuat baliho? Nah, anak-anak hebat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kemudian, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut. Pertanyaan pertama, carilah gambar baliho, kemudian tempel pada kotak berikut. Nah, contoh gambar balihonya adalah sebagai berikut. Giatkan germas, hidup bermartabat di usia senja, lanjut usia sejahtera. Nah, pertanyaan kedua, apa yang kamu tuliskan dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera? Ya, tentunya kamu akan menuliskan wujudkan masyarakat sehat dan sejahtera. Yang pertama, aktivitas fisik. Yang kedua, konsumsi buah dan segar. Yang ketiga, periksa kesehatan rutin. Yang keempat, membersihkan lingkungan. Yang kelima, menjaga jamban sehat. Yang keenam, tidak merokok. Dan yang ketujuh, tidak konsumsi alkohol. Kemudian, pertanyaan ketiga, gambarkan rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kamu dapat mencari gambar-gambar di media cetak maupun internet untuk mendukung rancanganmu. Gambar-gambar dapat digunakan dengan cara teknik montase. Buatlah rancangannya pada selembar kertas. Ya, montase yaitu susunan gambar yang diambil dari berbagai media seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Sedangkan teknik montase yaitu teknik menggambar dengan cara menempelkan susunan gambar yang telah ada sebelum gambar tersebut dibentuk. Nah, silakan anak-anak ibu cari di internet atau di media cetak. Anak-anak hebat, harus semangat ya. Yang kedua, muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Apakah kamu juga menjaga kesehatanmu? Bagaimana caramu menjaga kesehatan? Saat ini mungkin kamu tidak lagi kanak-kanak. Mungkin kamu sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, hendaknya kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu. Misalnya, dengan cara rajin berolahraga. Ingatkah kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas? Ya, berikut ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama, ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara jari memberat. Yang ketiga, tumbuh jakun. Yang keempat, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Kemudian, ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara menjadi melengking. Yang ketiga, payudara membesar. Dan yang keempat, panggul melebar. Itulah ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk.
pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli di dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak hebat, apakah judul bacaan tersebut? Tuliskan tanggapanmu pada kolom berikut. Nah, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Judul bacaan dengan isi bacaan sesuai karena bacaan berisi tentang upaya yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana anak-anak hebat? Apakah jawabanmu benar? Selanjutnya, bacalah bacaan berikut, kemudian cermati judul dan isi bacaannya. Bacaan tersebut antara judul dan isi bacaannya tidak sesuai. Apa judul yang menurutmu sesuai? Tuliskanlah pada kolom berikut ini. Ya, judul bacaan kurang sesuai. Judul yang sesuai adalah menanamkan minat baca pada masyarakat. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu senang saat melakukan kegiatan pada hari ini? Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.